bangkit berdiri, sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini kami merasakan, menikmati begitu indahnya perlindungan Tuhan. Pagi ini kami untuk menaikkan ucapan syukur kami sebagai tanda rasa syukur dan hormat kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita akan pujian Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati
Segala pujian bagimu Bapa, Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Amen. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang minggu. Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah berikan kami kesehatan. Kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang minggu. Semua karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Pagi ini kami ada di altar-Mu Tuhan, di mezbah-Mu. Membesarkan-Mu, melayani-Mu Bapa. Kami rindu Kau hadir Tuhan, bertata di atas pelayanan kami, memberkati setiap hamba-Mu yang melayani, yang somnir dan singer, pelayan musik Tuhan, bahkan yang memberitakan firman-Mu, yang mau persembahan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kau terus merendam masa depan mereka dengan penuh sukacita ke arah kemauan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya di dalam kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh salam diri katakan selamat datang di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Saudara. Amin. Dalam pujian kami masuk gerbangnya. Haleluya. Oh
Kita akan pujian tiada berkesudahan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami diundang Roh Sama Kudus untuk menyinari pikiran kami dan hati kami. Biar ada sejahtera Allah yang melampaui segala akal kami, memperbaharui hati dan jiwa kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan.
di mana pagi hari ini kami dapat kembali bertemu dengan Engkau Tuhan di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami merasakan dan melihat bagaimana kebaikan, bagaimana kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya firman yang akan kami dengar sebentar lagi adalah firman Tuhan yang hidup, firman yang menguatkan kami, firman yang memulihkan kami dan membangkitkan kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat dan rema bagi seluruh jemaat yang mendengar pagi hari ini. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita duduk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita melihat bagaimana penyertaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita selama 1 minggu ini. Mari kita buka kitab kita yang terakhir, dalam kitab Nehemia pasalnya yang pertama. Kitab Nehemia pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Nehemia pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Dengan judul perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susah, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tergelap. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang berdampak. Saudara, Tuhan menginginkan agar hidup kita menjadi pribadi yang memiliki keunggulan, menjadi pribadi yang terbaik dan di atas rata-rata. Dan bagaimana hidup kita ini berdampak dan berhasil dalam melaksanakan setiap rencana yang kita inginkan. Berdampak artinya adalah kita menjadi contoh bagi orang lain. Dalam bahasa Inggrisnya adalah example, contoh. Bagaimana hidup kita ini bisa ditiru, bisa dilihat, bisa diikuti oleh banyak orang atas setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menginginkan agar hidup kita berdampak. Kita memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Di dalam Alkitab banyak sekali tokoh Alkitab yang hidupnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan, seperti Yusuf, kemudian Musa, Daniel, dan Paulus. Bagaimana hidupnya mereka memberikan yang terbaik dan menjadi dampak untuk banyak orang. Dan firman Tuhan yang kita baca menceritakan tentang seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini saudara adalah seorang yang bekerja sebagai juru minum raja pada saat itu. Dia orang kepercayaannya raja. Tugas dia adalah dia menjaga minuman dan makanan yang akan diminum oleh raja agar semuanya itu dalam keadaan yang sehat. Tidak ada racun di dalam makanan dan minuman itu. Dan memastikan bahwa makanan dan minuman itu layak dikonsumsi oleh raja. Berarti saudara, Nehemia sebelumnya dia mencoba dulu makanan dan minuman yang akan dimakan oleh raja. Dan dia menjadi kepercayaan oleh raja di istana tersebut. Tetapi
saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca, tiba-tiba saudaranya datang dari Yerusalem bertemu dengan Nehemia pada saat itu. Kemudian saudaranya membawa kabar bahwa tembok Yerusalem sudah hancur. Ketika Nehemia mendengar bahwa kotanya Yerusalem telah hancur, maka Nehemia mengalami kesedihan. Saudara, pada zaman dulu, ketika tembok kota itu sudah hancur, maka kota itu gampang sekali untuk dijarah oleh bangsa lain. Gampang sekali dirampok setiap barang-barang yang ada oleh orang yang berada dari suku lain. Jadi kota Yerusalem dalam keadaan terancam karena tembok-tembok mereka sudah hancur. Dan ketika Nehemia mendengar kabar itu, sangat bersedihlah hatinya, sangat berdukalah hatinya, mendengar bahwa kota tempat dia lahir, tempat nenek moyangnya berada di sana, sudah mengalami kehancuran. Sehingga saudara, ada keinginan yang besar yang dilakukan oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah hancur ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kehidupan kita harus berapa? Kehidupan kita harus menjadi tolak ukur untuk banyak orang, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita harus hidup sukses agar kita juga bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana hidup kita ini seperti yang dialami oleh Nehemia. Bagaimana dia bisa berhasil kembali membangun tembok kota Yerusalem yang hancur, dan dia membangun kembali tembok itu. Dia menjadi dampak, dia membawa pengaruh untuk kotanya. Dan hari ini kita mau melihat apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita berdampak untuk banyak orang. Yang pertama adalah saudara, kita harus memiliki visi yang besar. Yang pertama, kita harus punya visi yang besar. Nehemia tidak mempertahankan status kenyamanannya. Dia berada di istana bersama-sama dengan raja. Nehemia tidak berada di comfort zone, di zona nyamannya, tetapi dia beralih kepada faith zone, zona imannya. Ketika dia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem sudah hancur, dia tidak tenang berada di istana raja, padahal dia sudah nyaman di sana. Tetapi ketika dia mendengar kabar itu, bersedihlah dia. Kemudian dia memiliki keinginan untuk kembali ke kotanya dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Artinya dia keluar dari zona nyamannya di istana raja. Dia kembali ke kota, dia kembali ke kampung halamannya untuk membangun daerahnya sendiri, saudara. Artinya dia punya visi bahwa dia harus membangun kembali kotanya ini. Untuk kita berdampak, kita harus punya visi yang besar. Hidup kita ini, saudara, harus punya tujuan yang besar. Visi membuat kondisi kita tidak membuat kondisi yang tidak nyaman menjadi lebih baik karena kita bisa mewujudkan. Seandainya Yeremia tidak membangun tembok kota Yerusalem, maka Yerusalem akan menjadi kota yang akan ditindas dan dirampok oleh bangsa-bangsa yang lain. Tetapi karena Nehemia punya visi untuk membangun dan memulihkan kota ini, sehingga dari kondisinya yang tidak baik menjadi baik kembali. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, visi kita adalah bagaimana visi melahirkan perubahan di dalam hati kita. Apakah saudara punya visi saat ini? Visi itu yang akan kita
raih ke depan nanti, saudara. Visi itu adalah apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita, sehingga kita berdampak untuk banyak orang. Itu visi. Tetapi orang yang tidak percaya melihat bahwa visi adalah apa yang menjadi kerinduannya untuk masa depan, dan mudah-mudahan Tuhan yang berarti. Ada perbedaan di sini, saudara. Kalau visi yang dari Tuhan, yaitu apa yang Tuhan ingin lakukan untuk saudara, sehingga saudara bisa berdampak. Tapi kalau visi yang salah adalah apa yang menjadi keinginan kita, sehingga Tuhan akan memberkati. Itu yang salah. Jadi visi yang akan didengar oleh Tuhan adalah visi yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Bagaimana visi kita ini, saudara, kita bawa ke dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap visi saudara. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem hancur, apa yang dia lakukan? Di ayat yang ketiga dan di ayat yang keempat, dia menangis. Dia berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa. Apa visi saudara untuk keluargamu? Apa visimu untuk dirimu sendiri? Apa visimu untuk pelayananmu? Apa visi untuk pekerjaanmu? Apa visi untuk sekolah dan pendidikanmu? Apa yang kita lakukan untuk kita bisa mewujudkan visi yang berasal dari Tuhan untuk hidup saudara? Ketika Kaleb melihat pegunungan Hebron diduduki oleh bangsa Enak, adalah bangsa yang memiliki tubuh yang besar, tubuh raksasa. Kemudian apa yang dikatakan oleh Kaleb? Kaleb berkata, berikanlah pegunungan itu kepadaku yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, maka engkau akan melihat sendiri bahwa orang-orang Enak akan terkubur karena Tuhan menyertai. Kalian tidak takut? Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang besar. Bahkan suku Enak adalah terkenal sebagai suku kanibal yang memakan daging, bahkan manusia pun dimakan oleh mereka. Tetapi Kaleb untuk menuju kepada visinya itu, dia tidak takut. Dia dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dan akan menghalau bangsa Enak itu, dan dia dapat menduduki pegunungan Hebron itu. Saudara, kita harus punya visi dalam hidup ini. Apa visi saudara saat ini? Kalau saudara tidak punya visi, berarti tujuan hidupmu tidak ada sama sekali ketika kau berada di dunia ini. Ya Pak, mengalir aja. Ya Pak, take the flow aja. Gak tahu lah Pak kemana. Berarti saudara tidak punya visi. Harus punya visi. Apa visi buat gereja kita di tempat ini? Tahun depan apa visinya? 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita harus punya visi untuk hidup kita. Robert Wright, dia tinggal di Inggris, saudara. Pada saat itu dia sedang beribadah. Kemudian ketika dia beribadah, Robert Wright melihat bahwa anak-anak itu mereka sedang berlari-larian di luar. Kemudian dia bertanya kepada majelis gereja, kenapa anak-anak itu lari di luar, tidak ikut ibadah? Kemudian majelis berkata, Pak, kami tidak ada petunjuk panduan untuk ibadah kepada anak-anak. Kami tidak ada kurikulum untuk ibadah kepada anak-anak. Maka ketika mendengar hal itu, Robert Wright tergeraklah hatinya. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, kemudian dia kumpulkan anak-anak itu, saudara. Di depan gereja ada sebuah pohon. Dia kumpulkan sebuah anak di situ, kemudian dia mengajar anak-anak itu. Dia sampaikan firman Tuhan, dia sampaikan cerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Dia lakukan itu terus-menerus.
Kemudian saudara, dia mendapatkan sebuah gudang yang kosong. Dan gudang itu bisa dipakai untuk perkumpulan, pertemuan ibadah anak-anak pada saat itu. Lalu Robert Wrights yang tadinya di bawah pohon, kemudian dia ajak, ayo kita kumpul di gudang yang tua ini, dibersihkanlah gudang itu. Dan di gudang itulah Robert mengumpulkan anak-anak, mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak. Mulai dari situ saudara, kemudian berkembanglah sehingga dari gereja ke gereja dan gereja di Inggris mereka punya ibadah untuk anak-anak. Sehingga Robert Wrights dia mendapatkan julukan sebagai Bapak Sekolah Minggu Dunia. Karena dialah orang yang pertama kali membuat ibadah sekolah minggu untuk anak-anak. Ada visi yang diberikan kepada Robert dan dia tergerak, dia lakukan visi itu dan dia menyelamatkan banyak anak-anak untuk mengenali Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saudara harus kejar visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan bukan keinginan dari hati kita, tetapi Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara lakukan. Dan visi dari Tuhan untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Martin Luther King Jr. saudara, di Amerika pada saat itu sedang terjadi diskriminasi. Martin Luther King adalah orang kulit hitam. Pada saat itu orang kulit hitam sangat dibatasi aksesnya. Tidak boleh bekerja di perusahaan yang besar, tidak punya hak politik, tidak boleh menjadi pemimpin di Amerika. Tetapi Martin Luther King Jr. dia berjuang untuk hal itu. Dia terus berjuang agar ada kesetaraan, agar orang-orang kulit hitam pada saat itu tidak didiskriminasikan. Dan perjuangannya itu saudara memperoleh hasil. Akhirnya penduduk kulit hitam di Amerika memiliki kedudukan yang sama, yang sejajar dengan penduduk kulit putih. Dan ini dibuktikan bagaimana Presiden Barack Obama terpilih menjadi presiden di Amerika 2 periode. Dan dia adalah presiden kulit hitam pertama di Amerika. Ada visi yang diberikan kepada Martin, dan visi itu bisa mengguncangkan seluruh Amerika. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang yang bernama Walt Disney. Dia suka menggambar lukisan-lukisan kartun dari Donald Duck, kemudian Mickey Mouse, Cinderella dan yang lainnya. Kemudian Walt Disney mempunyai visi bahwa dia ingin membuat sebuah taman bermain. Dia buat dari tempat yang sederhana. Dia buat taman bermain, kemudian kartun-kartun yang dia gambar dia buat dalam bentuk boneka. Kemudian lama-lama tempat ini berkembang dan taman bermain dia namakan dengan nama Disneyland. Kemudian lama-lama berkembanglah taman bermainnya ini saudara, sehingga Disneyland adalah taman bermain terbanyak yang dikunjungi oleh masyarakat dunia saat ini. Kemudian berkembang, ada filmnya, ada animasinya dan yang lainnya. Ada visi yang diberikan kepada Walt Disney. Dan itu yang harus kita tangkap di dalam hidup kita saudara. Kemudian saudara, di gereja Bethel Indonesia ada visi yang diberikan kepada Bapak kita, Pendeta Hail Senduk. Ketika GBI terbentuk tahun 1970, Hail Senduk sudah mempunyai visi dari Tuhan. GBI harus mempunyai 10.000 gereja di seluruh dunia ini. Ada visi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk gereja kita. Padahal saudara, waktu GBI terbentuk baru ada 20, kurang dari 20 GBI, Gereja Bethel Indonesia pada saat itu yang terbentuk. Tetapi Hail Senduk sudah punya visi 10.000 gereja harus ada di seluruh dunia ini, Gereja Bethel Indonesia. Ada visi dari Tuhan saudara. Dan tahun ini sudah ada 7.000 gereja Bethel Indonesia.
tinggal sedikit lagi visi dari pendiri GBI akan tercapai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita ingin berhasil, kita harus memiliki visi dari Tuhan. Visi buat pribadimu, visi buat keluargamu, visi buat pelayananmu, visi buat pekerjaanmu, visi buat kerohanianmu. Apa yang akan terjadi nanti tahun depan, apa yang akan terjadi 3 tahun lagi, apa yang terjadi 5 tahun lagi, apa yang terjadi 10 tahun lagi, apa yang terjadi 20 tahun nanti. Itu adalah visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan visi itu, maka itu pasti tercapai karena Tuhan yang memberikan. Tapi kalau visi itu dari keinginan kita sendiri, dari keegoisan kita sendiri, pasti kemungkinan tidak akan bisa tercapai. Tapi kalau kita mendapatkan dari Tuhan, kemudian kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan. Amin. Yang kedua, agar kita bisa berdampak kepada orang lain, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika Nehemia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem hancur, apa yang dilakukan? Nehemia berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, dia sambil menangis, kemudian dia berpuasa kepada Tuhan. Bahkan Nehemia berkata di dalam ayat yang ke-6, berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkan doa hambamu ini Tuhan. Setiap siang, malam, bagi bangsa Israel, kami mengakui dosa yang sudah kami lakukan. Agar kita bisa berdampak, saudara, kita ada membuat visi kita menjadi lebih matang. Kita harus memiliki doa yang sungguh-sungguh. Doa yang dinaikkan dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dari hati kita yang terdalam, kita naikkan dengan rasa permohonan dan pengagungan kepada Tuhan. Makanya Nehemia dia berpuasa. Dia sambil menangis berdoa kepada Tuhan untuk kotanya. Dia ada kerinduan yang besar. Setiap siang, setiap malam dia berdoa. Dia minta pengampunan dari Tuhan. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apakah kita sudah berdoa untuk misi kita? Apakah kita sudah berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini? Apakah kita sudah berdoa untuk keluargamu? Bahkan berdoa sambil menangis, sambil berpuasa, meminta kepada Tuhan. Jangan berdoa setengah hati dan kita seperti menganggap remeh Tuhan. Tenanglah, nanti pasti Tuhan dengar. Gak usah puasa, gak usahlah ada doa semalaman, gak usahlah ada ibadah tengah minggu. Nanti juga Tuhan jawab. Itu namanya orang yang sedang mati konyol. Itu namanya orang yang sok percaya diri, merasa Tuhan akan berkati, tapi tidak ada berkat. Nehemia sambil berpuasa, sambil menangis, siang malam dia mengaku dosa. Tuhan, ampunilah dosa bangsaku ini Tuhan. Tuhan, pulihkanlah bangsaku ini Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan agar dia bisa membangkitkan dan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ternyata doa membuat Tuhan terlibat dan membuka jalan bagi kita. Cara yang kita tidak pahami sekalipun pasti akan Tuhan lakukan jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Minta pekerjaan Tuhan. Sebagus apapun rencana kita, kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak bisa berbuat apa. Dari pagi, Ibu Gembala, istri saya, dia berkata, saya bermimpi gereja kita di kampung akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Tapi bukan orang-orang yang sudah tua, bukan orang tua, tapi orang-orang yang remaja, orang-orang yang dewasa. Tapi mereka ini rata-rata orang yang mengalami kepahitan.
Kebaikan dengan gereja, kebaikan dengan keluarga, kebaikan dengan pasangan. Kemudian saya bilang kepada istri saya, ya sudah, siapkanlah mental. Kalau engkau tidak punya mental yang kuat, kita tidak bisa melayani jemaat yang seperti ini. Saudara, kita harus berdoa. Perkuat doa saudara di tahun ini. Jangan tahun ini lebih lemah dari tahun kemarin. Tahun kemarin saudara bisa puasa berdua sampai puasa. Tahun kemarin saudara bisa berdoa berjam-jam. Tetapi kenapa tahun ini tidak? Harus perkuat doa saudara agar visi saudara bisa didengar oleh Tuhan. Amin. Di pasal yang kedua, ketika Nehemia berdoa dan dia bersedih kepada Tuhan, dan dia bersedih. Lalu saudara, di pasal yang kedua, kalau saudara lanjutkan nanti, raja melihat Nehemia sedang bersedih. Kemudian apa yang dikatakan oleh raja? Nehemia, aku lihat engkau akhir-akhir ini sedang bersedih. Apa yang sedang terjadi? Lalu Nehemia berkata, Raja, kota kelahiranku, kota nenek moyangku telah hancur. Temboknya sudah hancur, Raja. Dan inilah jawaban dari doa itu, saudara. Raja berkata, Nehemia, apa yang bisa aku lakukan? Lalu Nehemia berkata, Raja, izinkanlah aku, utuslah aku untuk kembali ke kotaku Yerusalem. Karena dia bertugas di istana sebagai juru minum. Kemudian raja berkata, silakan engkau kembali ke kotamu. Dan apa lagi yang harus kulakukan? Kemudian Nehemia berkata, Raja, izinkanlah aku meminta surat dari Bupati Sungai Efrat agar aku bisa diperbolehkan lewat. Karena dia kan utusan raja. Kemudian raja bilang, aku akan berikan. Kemudian apa lagi yang kau inginkan, Nehemia? Ini yang diinginkan Nehemia, saudara. Raja, izinkanlah aku meminta surat untuk Asaf, pengawas taman raja, pengawas istana, agar dia bisa memberikan kayu balok untuk membangun tembok kota. Apa yang dikatakan oleh raja? Aku akan berikan kepadamu. Itulah hasil dari doa Nehemia. Dia tidak bilang ke raja kalau kotanya hancur. Dia tidak sampaikan ke banyak orang kalau dia sedang bersedih. Tetapi hasil dari doa Nehemia, Tuhan menggerakkan raja untuk menolong Nehemia. Itulah yang saya katakan tadi, saudara. Doa membuat Tuhan membuka jalan dengan cara yang tidak kita bisa pahami. Bahkan Nehemia dibukakan jalan selebar-lebarnya oleh raja. Bukan hanya jalan, tapi Nehemia diberikan bantuan. Dia minta kayu, dikasih sebanyak-banyaknya untuk membangun kembali kotanya yang sudah hancur. Itu jawaban doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Amin. Jika saudara ingin berdampak, marilah kembali doa dengan sungguh-sungguh. Terakhir yang ketiga, agar hidup kita berdampak, kita harus punya persiapan yang matang. Kita sudah mendapatkan visi dari Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan, kita bergerak, tapi kita harus punya persiapan. Kita harus punya strategi. Jangan ketika kita salah jalan, kita gegabah, kita terburu-buru sehingga visi saudara itu menjadi hancur. Nehemia ketika dia sudah sampai di Yerusalem, dia tidak langsung menceritakan kepada seluruh warga di sana. Firman Tuhan katakan, setelah 3 hari Yeremia sampai di Yerusalem, apa yang dilakukan? Dia mengamati dulu kotanya.
Dia lihat dulu kotanya, dia lihat temboknya yang hancur, dia lihat kondisi seluruh kota Yerusalem pada saat itu. Dia tidak langsung bilang, ayo kita bangun. Tidak, ini kayunya, ayo kita bangun. Tidak, tapi dia melakukan persiapan. Dia mengamati. Dia lihat semua bagaimana kondisinya. Setelah dia melihat kondisinya, barulah dia pergi ke orang-orang yang ada di sana. Dia berikan motivasi, dia berikan semangat. Ayo kita bangun kembali. Dia sampaikan rencananya. Kemudian dia menguatkan warga-warga di sana, menguatkan rakyat di sana. Ayo kita bangun kembali kota kita ini. Kita percaya bahwa kota kita ini pasti akan utuh kembali. Harus ada persiapan yang matang jika saudara ingin berdampak dan meraih visi saudara. Jangan gegabah, jangan buru-buru, tapi kita minta rencana dari Tuhan. Amin. Saudara, dalam persiapan kita ini, dalam menuju visi kita, dalam kehidupan kita yang berdampak, pasti ada saja orang yang tidak senang. Ketika Nehemia ingin membangun kembali tembok kota Yerusalem yang sudah hancur, di dalam firman Tuhan ada orang-orang yang tidak senang. Nehemia membangun. Bahkan saudara, mereka sampai berkata, sekalipun di pasal yang keempat, sekalipun mereka bangun kembali tembok ini, seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, tembok ini hancur lagi. Ya. Banyak orang yang mengolok-olok dia, banyak orang yang mencela dia, banyak orang yang merendahkan dia ketika dia akan membangun kembali kota ini. Dan sampai segitunya mereka bilang, wah kalau ada anjing pegang temboknya hancur lagi itu. Merendahkan sekali apa yang dilakukan oleh Nehemia. Tapi saudara, ketika dalam kondisi rekonstruksi, dalam kondisi membangun, Nehemia tetap mendapatkan, mengalami kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika ada orang yang merendahkan, ketika ada orang yang mengolok-olok dia, ketika ada orang yang memaki dia, dia tetap terus berjalan lagi. Banyak orang yang merendahkan kita, saudara. Tapi jangan mendengarkan orang-orang yang merendahkan. Teruslah maju ke depan. Lihat, tangan Tuhan, jalan Tuhan sedang terbuka untuk saudara meraih visi saudara. Amin. Banyak yang merendahkan kita. Oh ngapain lah buat gereja di kampung, jemaatnya nggak ada, jemaatnya sedikit, menghabiskan waktu, menghabiskan uang. Pagi-pagi sudah bangun mending tidur di rumah, enak hari Minggu. Tapi saudara, demi visi Tuhan, pelayanan kita harus tetap berjalan. Kita akan melihat bahwa pelayanan kita di sini tidak sia-sia. Ada waktunya nanti. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun nanti Tuhan akan bangkitkan pelayanan kita di tempat ini. Amin. Amin. Ada yang mengolok-olok. Ketika Nehemia tetap maju, orang ini marah. Ya. Di dalam pasalnya yang keempat dikatakan bahwa orang Ammon, orang Tobia marah. Bahkan mereka mengancam, kalau tidak diberhentikan, kami akan serang, kami akan hancurkan kembali kota ini. Tapi apa yang terjadi, saudara? Nehemia kembali berdoa kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mereka dihalaukan oleh Tuhan. Rencana mereka untuk menyerang tembok itu gagal, selalu gagal, dan akhirnya pembangunan tembok Yerusalem yang hancur bisa didirikan kembali. Di pasalnya yang ke-6 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari.
Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan di kota Yerusalem. Nehemia kembali membangun tembok Yerusalem yang ada. Saudara, kalau Tuhan sedang membangun hidup saudara, biarkanlah Tuhan sedang menyelesaikan pembangunan diri saudara sampai dia selesai membentuk, memulihkan, dan membangun kehidupan saudara. Ada rencana yang indah, ada rancangan yang terbaik, ada jalan terbuka bagi saudara yang ingin hidupnya berdampak untuk Tuhan. Amin. Kita belajar dari Nehemia, dia punya visi yang besar, dia bawa ke dalam doa, dia lakukan dengan persiapan yang terbaik, dan dia melihat ada hasil yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dia keluar dari zona nyamannya untuk kotanya, untuk tempat kelahirannya, agar dipulihkan oleh Tuhan. Ketika saudara ini dipulihkan, harus keluar dari zona nyaman. Harus saudara tinggalkan segala dosa. Harus saudara lepaskan segala kedagingan. Saya melihat di Facebook banyak sekali orang di Amerika yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya pernah melihat satu tayangan video klip orang LGBT. Dia laki-laki tapi dia pakaiannya seperti perempuan. Kemudian dia bertobat, dia dibaptis. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, hidupnya berubah total semua saudara. Dia mulai membaca Alkitab, dia mulai melayani di gereja, dia aktif di gereja, dia tinggalkan kehidupannya yang lama, dan dia membawa pengaruh untuk banyak orang pada saat itu. Jadi hari ini marilah kita berdampak untuk banyak orang di dalam hidup kita. Milikilah visi Tuhan, milikilah mimpi yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu, agar saudara bisa membawa pengaruh yang besar untuk banyak orang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan pujian, pujilah aku Tuhan. Cobalah. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati
kami bersatu. Pagi hari ini taruhlah visi atas kami. Dan kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami berdampak untuk banyak orang. Ajarkan kami Tuhan untuk berdoa lebih sungguh lagi kepada-Mu dengan bersehati dari kesungguhan hati kami, sambil berdoa dan berpuasa setiap hari, agar kami akan melihat ada rencana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Jika Tuhan sudah menentukan, pasti Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Firman menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu berdoa. Haleluya, saya percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita berikan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami untuk memberikan persembahan. Karena setiap kami Tuhan beri dan memberikan ke atas ucapan syukur dan bersyukur. Kami siap memberi hormat kemuliaan Tuhan bagi gereja. Puji nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur kepada Tuhan. Haleluya. kehidupan tetap berjalan seperti biasa di bagian Bapak Saudara jam 7 pagi di Kapuk. Mari Bapak Saudara yang menyaksikan lewat streaming boleh datang jam 7 pagi di tempat ini di GBI Sangkala Kapuk. Alamatnya Bapak Saudara boleh mengunjungi Facebook dan YouTube kita. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian How Great Is Our God, How Great Is Our God. Haleluya.
sakit, Tuhan menyembuhkan segala sakit mereka. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan, Tuhan tolong mereka. Misalkan kuasa-Mu, berikanlah mujizat Tuhan dan berkati kehidupan mereka. Berkati semua Tuhan tempat ini. Berkati kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati pendidikan sekolah mereka. Berkati pekerjaan mereka. Sehingga hari ini berkat Tuhan turun atas setiap jemaat di tempat ini. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Maka saudara, marilah angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan selalu memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini. Kiranya Engkau berkati.